Bagaimana konstruk atau dasar atas bekerja itu bermakna atas jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada season kali ini. Seperti biasa saya mengembangkan atau mencoba melihat dari sisi pendawuh dari kalam-kalam kiai, yakni dari Kiai Mujib. Sisi lain atas makna ini apa, dan bagaimana kalau kita kembangkan atas beliau. Dalam tulisan beliau menjelaskan di sini, kerja itu bukan hanya melakukan rutinitas, niatkan ibadah, niatkan thalabul halal, ini juga termasuk jihad. Saya awali kalau dalam pemahaman kita, wilayah atas manusia umumnya memang membutuhkan ya untuk makan, minum, untuk hidup. Sama dengan itu, dia sama dong dengan makhluk yang lain yang membutuhkan mengkonsumsi sesuatu untuk bisa hidup dan melanjutkan aktivitas. Kalau kita renungkan untuk refleksi ya, bagaimana kalau kita hanya hidup untuk itu kan, hidup untuk hanya makan istilahnya kan. Sesungguhnya kan makan untuk bisa hidup, bukan sebaliknya. Maka kesadaran ini juga akan menggambarkan ya pada hal yang mendasar. Kalau kita membutuhkan sesuatu, dalam segi kata kutipnya itu rezeki, itu hanya untuk bisa hidup besoknya. Secara refleksi pikiran kita kan begitu. Sembari dengan itu, nilai standar atau yang paling mendasar itu juga memiliki kesamaan. Kalau kita sama-sama dabbah ya, Quran kan juga dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada dabbah, kita sama dengan dikatakan hewan melata ya. Kita sama dengan dabbah yang tidak mungkin tidak makan. Tidak mungkin kita tidak ada rezeki yang nanti besoknya kita dapat. Itu kan paling standar kita mengatakan seperti itu. Sembari dengan itu, tafsir dari Profesor Dr. Wahab Zuhaili, bahwasanya semua makhluk yang merayap, misalnya manusia, binatang, itu akan mendapatkan rezeki. Dan juga Allah tahu di mana dia itu hidupnya. Misal ketika penggambaran sering orang dengar cicak yang hidupnya kayak begitu, rupanya makannya sesuatu yang terbang, kan sangat irasional kalau kita pikirkan. Tapi sudah ada patokan. Patokan ini apakah berdiam si cicak, kalau gambarkan kita kepada hewan, diam terus gak mencari? Enggak, dia dengan cepatnya, dengan lari, dengan lidahnya menjulur sehingga mendapatkan nyamuk. Sama dengan itu kan kita bekerja ya sama dong dengan cicak yang berusaha untuk mencari makan. Sembari dengan itu, orang yang mempunyai pikiran atas segala yang ada ini sudah ditentukan, dan tak usahlah kita bekerja. Logikanya sangat lucu kan, sehingga kita ketahui cicak yang berusaha seperti itu aja ya gak goblok-goblok amat untuk bisa tahu harus adanya unsur usaha. Sehingga umum kita ketahui innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi secara tidak langsung Allah tidak akan merubah suatu kaum. Logik atas itu, rasional itu, sebelum kita tahu ayat itu, bagaimana memikirkan dabbah, yaitu cicak aja ada usaha untuk bisa mencari makan. Sehingga kita dapatkan ini kan dari Kiai Mujib mencoba untuk merefleksi atas kita
untuk tahu bagaimana apa itu rezeki yang kita juga ada usaha. Dan jikalau kita melihat ya orang-orang yang mempunyai gambaran udah diem aja, Allah akan yang menentukan. Apa bedanya dengan cicak yang sudah mati, yang udah diem aja nanti diberikan asupan makanan? Manusia apakah sebodoh itu untuk memikirkan atas usaha cicak sebenarnya, usaha kita mencari. Nah, secara standar dia pasti dapat, tapi geraklah, kan gitu. Nah, ini kan menjadi standar. Selanjutnya ego kita memang ada, yaitu ingin lebih kasarannya, sehingga ada hierarki kebutuhan, ada yang sekunder, ada yang primer, ada sekunder, ada tersier, sehingga kita ketahui kebutuhan kita sudah pada bukan sekunder tapi sudah kebutuhan kita bukan primer tapi sudah tersier, sudah menginginkan nilai lebih, juga menginginkan popularitas, menginginkan kekayaan, menginginkan nilai di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kalau kita lihat bagaimana konstruk atau dasar atas bekerja itu bermakna atas jihad. Kan kita ketahui jihad sering dari kubu sebelah mengatakan perang. Jihad itu adalah kita itu mengangkat pedang. Maka di sini Yai Mujib mendalihkan, ini kan menjelaskan atas tulisan saya ini. Beliau mendalihkan atas suatu dalih begini, mengatakan wa ma sabilillah illa man kutila man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah wa man sa'ala iyalihi fa fi sabilillah wa man sa'a mukathiran fa fi sabilillah. Memangnya jihad di jalan Allah itu hanya terbunuh dalam perang? Apakah hanya terbunuh kan? Seperti itu. Sehingga orang yang bekerja menghidupkan orang tua, untuk menghidupkan kebutuhan di keluarganya, itu termasuk menjadi sabilillah, menjadi orang yang dikatakan jihad fisabilillah. Sehingga hadis itu menjadi gambaran atas orang yang sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit. Yang mana dulu enak kan kalau kita logikakan, dulu jelas Nabi mempunyai dasar, apalagi menjadi Rasul, Nabi Muhammad jadi Rasul, ini musuh kita perang, dan pastinya jelas ini musuh Allah. Lah sekarang sulit ketika ngomong begitu, apalagi sudah dikembangkan dengan dunia yang sudah tidak ada dikotomi antaranya negara Islam sama non Islam, antaranya daulah Islamiyah atau bukan. Kita sudah menjadi istilahnya sudah ikut pada tatanan negara yang pastinya sudah kesamaan, sudah ada paradigma kesamaan untuk mengambil satu padu pada PBB, maksudnya mempunyai tendensi satu kata, sudah mempunyai kerukunan sedunia, kan begitu. Dan dalam ini juga bagaimana melogikakan atas rutinitas istilahnya, rutinitas bekerja mencari rezeki, apakah langsung secara tidak langsung bernilai jihad? Oh, tidak bisa kalau saya gambarin. Di sini dalam tulisan saya, yakni harus adanya niat. Sembari dengan itu umum kita ketahui, apalagi teman-teman yang ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi, di situ kan di awal hadisnya ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa sampai akhir. Jadi segala sesuatu itu ada unsur niat. Maka logikanya sangat, sehingga orang bekerja untuk apa? Pasti tidak langsung ada niat. Nah, kalau di sini kan sehingga dijelaskan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Nah, waman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'ati yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kita menggambarkan niat kita untuk Allah dan Rasulnya, ya itu yang dapat, kan begitu. Sehingga kalau cuma
perempuan yang dinikahkan, atau kalau kita kembangkan kerja hanya untuk keinginan ego, keinginan nafsu untuk memiliki, ya yang kamu dapatkan itu. Sehingga kalau dikatakan menjadi rutinitas orang bekerja akan istilahnya jihad, gak bisa. Maka di sini ada unsur niat itu, niat menjadi pondasi awal, Sesama dengan itu, ada yang sering santri di taklim muta'alim, kitabnya saya tipis-tipis saja, mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya tsumma yasiru amal akhirah bi husnin niyah. Jadi sebanyak atau amal yang bentuknya itu dunia menjadi suatu amal akhirat karena bagusnya niat kan. Pun sebaliknya, wa kam min amali tasbisuratil a'malil akhirah tsumma yasiru amali dunya bisu ini ya. Jadi amal akhirat, ibadah, dia itu sering haji, dia itu sering ibadah malam, dia itu iktikaf di masjid, tapi karena dunia, sehingga tidak ada unsur pahala atas dia. Pun itu artinya orang yang bekerja yang itu bentuknya duniawi, jualan kayak jadi tukang apapun, itu akan menjadi nilai akhirat karena husninya kan. Sehingga sembari dengan itu, dengan dalil yang atas, ya Mujib ingin mengembangkan atas kita tahu hidup tidak hanya rutinitas yang semu, sehingga rutinitas yang tidak ada nuansa Islami, tidak ada di wilayah kita hubungan kepada Allah, di wilayah kita hanya horizontal tapi tidak ada unsur vertikal. Ini kan artinya kita lupa pada unsur hidup yang memang menjadi tugas umum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun yang kita lakukan ada unsur ibadah. Kan kita ketahui pada dua ada mahdo, sehingga kita ngambil secara filosofi yang Mujib ingin menggambarkan apa itu hidup, untuk apa itu hidup, dan bagaimana itu hidup, dan apa yang kau berikan kepada orang lain dengan kehidupan kamu. Oke, terima kasih komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.